Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Ramdhani, BP 197151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari laporan modul 3, yaitu tentang penambahan instruksi. Mungkin langsung saja pada pelaksanaan praktikumnya. Di sini telah saya ubah dari program bahasa mesin baru yang digunakan untuk melakukan eksekusi, itu di mana untuk register satunya berisi 4x3 dibagi 2, dan register 2-nya itu 2 diisi 1. Lalu register 1 mod register 2. Di sini pada tabel urutannya saya gunakan seperti ini. Untuk penambahannya, yang pertama itu ada mul, maksudnya ada mod, baru div, kemudian ada shift. Sebenarnya untuk lanjutan dari pelaksanaannya, file bahasa mesin baru tadi setelah saya masukkan ke program txt pada yang saya bikin. Berikut program txt-nya. Mungkin kita lanjut. Di nomor 5 ada perubahan lebar data dari 9 bit menjadi 12 bit yang akan berefek pada semua bagian prosesor, sehingga diperlukan penambahan minor pada file-file Verilog pembentuk prosesor dengan rincian. Yang pertama itu PC tidak ada berubah. Selanjutnya, RAM perlu diubah semua sinyal yang terkoneksi dengan data dari 9 bit menjadi 12 bit. Baiklah, kita masuk ke dalam RAM. Di sini hal yang perlu diubah dalam RAM sendiri itu hanya lebar dari data, hanya bagian dari parameter data width atau lebar dari data. Karena data merupakan instruksi yang sebelumnya hanya 9 bit, di sini kita ubah parameternya menjadi 12 bit. Mungkin bisa kita simulasikan. Di sini no error pada bagian RAM. Kita coba view objeknya. Kita masukkan ke dalam wave. Seperti biasa kita masukkan clock-nya. Untuk address dari RAM itu sendiri, kita masukkan saja yang di dalam program txt kita. Selanjutnya, setelah kita aktifkan clock tadi, maka karena kita di sini hanya read memory, jadi akan tampil program txt kita pada bagian read memory. Itu seperti yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada add ke dalam register 0, yang dimana nilai immediate-nya itu 4. Di sini telah dapat kita lihat nilai immediate yang dimasukkan itu 4 dan dibaca oleh memori RAM sendiri. Yang kedua itu sama, kita coba run sekali lagi, dan kira-kira semua filenya sama. Dapat kita lihat sendiri masukan-masukan yang terdapat pada RAM sama dengan program txt yang saya punya. Mungkin kita lanjut. Setelah RAM, instruction decoder masukkan instruksi dan decoding instruksi dari 9 bit diubah menjadi 12 bit. Untuk address ke register bank tetap dipertahankan 3 bit. Itu 1 bit dari 4 bit alamat tidak terpakai.
lama tidak terpakai karena penambahan banyak register belum dilakukan pada percobaan ini. Ini kita coba cek pada bagian instruction decodernya. Di sini kita lihat instruction decodernya itu untuk instruction in atau masukan dari instruksi kita yang awalnya inputannya itu 9 bit atau dalam indeksnya itu di sini ada 8.20 itu untuk instruction yang sebelumnya yang kita pakai untuk 9 bit. Sekarang kita ubah menjadi 11, indeksnya 11 sampai dengan 0 untuk inputan dari instruction itu sendiri. Untuk keluarannya itu kita assign-kan itu terdapat 3 pembagian, itu opcode, ada register A, register B, dan immediate. Sini mungkin kalau menurut modul terdapat untuk address ke register bank tetap dipertahankan 3 bit, 1 bit dari 4 bit alamat dan tidak alamat tidak terpakai. Di sini saya ubah karena setelah saya menjalankan semua programnya itu ada port yang tidak sesuai dengan pada simple maps sendiri. Jadi untuk register address A dan register address B sendiri saya ubah di sini menjadi 4 bit. Mungkin sebenarnya juga perlu kita ubah karena dari modul sendiri dapat kita lihat untuk pembagian itu sendiri yang pertama ada opcode dan di sini register A dan register B-nya pun diubah menjadi 4 bit. Jadi kalau jika tidak kita ubah mungkin ya seperti yang telah saya lakukan kemarin itu terdapat error pada program simple maps saya. Jadi untuk outputan register A, register B-nya saya ubah menjadi 4 bit di sini. Dari indeks 3 sampai dengan 0. Begitupun opcode dan immediate-nya. Ini untuk assign-nya atau untuk pembagiannya itu opcode itu diambil dari biner dari indeks 8 sampai indeks ke 11. Untuk register A-nya itu dari indeks 4 sampai ke 7. Untuk register B-nya itu dan immediate-nya itu sama, itu dari indeks 0 sampai 3. Kita coba simulasikan terlebih dahulu instruction decoder. Kita view objek terlebih dahulu. Kita masukkan ke wave. Di sini dapat kita lihat untuk instruction in-nya sudah berubah dari yang modul kemarin itu 9 bit dan sekarang 12 bit, dan untuk opcode-nya juga sudah 4 bit, register A, register B, dan immediate juga sudah 4 bit. Jadi kita coba masukkan satu dari program TXT kita. Kita coba masukkan satu inputan dari program TXT kita ambil saja yang pertama. Lalu kita coba runkan. Di sini telah tidak ada terjadinya error. Jadi untuk pembagian opcode sendiri seperti yang modul minggu lalu itu diambilnya 3 bit MSB dari instruction kita sendiri. Itu kemarin itu mungkin 100 dan sekarang diambil 1000 atau 100 yang kemarin dan sekarang diambil 1000 untuk opcode-nya sendiri. Hanya untuk register A di sini karena saya menetapkan register A-nya itu R0, maka untuk binarnya saya inputkan saja 0000 4 kali. Dan untuk register B-nya dapat kita lihat di sini karena instruksi pertama kita yaitu immediate, kita memasukkan add immediate ke register 0 itu nilainya 4. Jadi immediate-nya di sini adalah 4, maka yang register B di sini sebenarnya adalah immediate dan yang ini tidak terpakai. Jadi untuk immediate-nya itu dapat kita lihat sendiri di sini adalah biner 4 0 1 1 0 1 0. Mungkin tidak ada kekeliruan pada instruction decoder. Lalu kita lanjut lagi. Setelah instruction decoder dapat kita lihat yang
keempat itu ada register N, MUX 821 register bank perlu diubah untuk mensupport lebar data 12 bit, sedangkan DEC 318 tidak perlu karena hanya mengatur alamat. Kita coba buka, pertama itu RECN. RECN itu ada MUX 821. Setelah MUX 821 ada register bank. Setelah register bank, DEC 38 tidak perlu diubah. Kita mulai dari register N. Untuk pendeklarasiannya itu ada R, ada RIN, ada clock, dan reset 0 dan key. Untuk parameter dari N itu sendiri, di sini N kita gunakan untuk sebagai data in pada register bank itu sendiri. Jadi parameternya dari yang kemarin itu 9 kita ganti menjadi 12, dan untuk key-nya itu sendiri, atau mungkin kita di sini key-nya berfungsi untuk sebagai data out. Jadi untuk data out bit, data out-nya kita ambil bitnya itu 12 bit. Soalnya kita ke MUX 821. Di MUX 821 kita hanya perlu mengubah indeksnya atau panjang dari bit instruction itu sendiri. Kemarin itu ada untuk inputan dari masing-masing in-nya itu sendiri, kemarin itu ada 9 bit dan sekarang kita ubah menjadi 12 bit dengan cara memasukkan indeks 11 sampai ke 0. Untuk cell-nya sendiri yang pada modul praktikum kemarin cuma 3 bit untuk cell-nya, dan sekarang diubah menjadi 4 bit. Dapat kita lihat sendiri pada bagian ini. Untuk outputnya, karena inputan kita 12 bit, maka untuk outputnya juga mengikut menjadi 12 bit. Untuk pencatatan dalam registernya, untuk outputnya itu juga 12 bit. Soalnya untuk case-nya sendiri, masing-masing sel itu kita ganti juga. Kemarin di sini hanya 2 dengan biner, lalu pembagian masing-masing register itu register 000, register 01, register 2, register 3, dan seterusnya. Dan untuk bit masing-masing registernya kita ubah juga menjadi 3. Contohnya register bank. Register bank yang perlu diubah di sini untuk addressnya sendiri, pada register bank saya ubah juga. Itu kemarin itu ada cuma 3 bit, dan seperti yang penjelasan awal tadi, saya ubah register address A dan address B-nya itu menjadi 4 bit. Di sini mungkin yang dimaksud dengan address A dan address B itu sendiri panjang bit inputan dari register A, dari address A dan address B-nya. Mungkin kan dalam pembagiannya dalam register itu sendiri kita mengambil 4 bit, makanya saya ubah pada bagian address A dan address B-nya juga menjadi 4 bit. Soalnya untuk data in ya seperti penjelasan awal harus kita ubah menjadi 12 bit. Terusnya ada inputan write enable, clock, dan reset. Untuk outputnya menyesuaikan dengan data in-nya, itu data out A dan data out B-nya masing-masing itu 12 bit. Untuk wire-nya itu sendiri, masing-masing kapasitas bit dalam register itu kita ubah juga menjadi 12 bit. Dan untuk registernya masih sama, itu 8 buah. 8 buah register in-nya. Di sini kemarin saya coba jalankan programnya, ada yang keliru mungkin karena saya mengubah yang bagian address tadi, mungkin portnya juga tidak sesuai. Jadi untuk inputannya sendiri di bagian W-nya juga saya ubah menjadi 4 bit. Dan juga untuk case dari W-nya sendiri juga saya ubah menjadi 4 bit. Itu untuk yang else-nya atau penambahannya itu karena
instruction kita itu 12 bit, maka penambahnya itu 8 bit. Ya, kita coba jalankan yang bagian register bank. Kita coba simulasikan bagian register bank. Kita view objeknya. Itu kita sudah masuk ke bagian wave. Di sini register address kita. Di sini saya ubah bagian register bank yang bagian atas tadi agar register kita itu terbaca. Di sini kan saya memasukkan registernya untuk register R0-nya itu 000. Tujuan saya ubah itu sendiri agar dapat mengisi 4 bit pada bagian ini. Jadi yang untuk register 2 kita pakai R1. Di sini saya buat saja 0001 untuk register satunya. Untuk data in kita sendiri kita ambil dari program yang pertama. Kita force-kan seperti biasa. Ini untuk clock-nya. Kita coba kita aktifkan clock-nya. Dapat kita lihat di sini. Untuk bagian dari data in kita sendiri itu terbaca dan ditulis ke dalam register bank. Dapat kita lihat pada bagian register bank. Kita tekannya terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat pada bagian register bank yang untuk data awalnya itu sendiri dapat kita lihat telah dimasukkan bagian data in kita ke dalam register bank itu sendiri. Ini kita coba aktifkan write enable-nya. Di sini dapat kita lihat dari register bank sendiri itu menghasilkan atau mengeluarkan data out kita itu, dan menampilkan data out kita itu dapat kita lihat data yang keluar itu sama dengan data in kita tadi. Mencoba kita satu. Untuk bagian register lain yang tidak terpakai itu akan diisi dengan 0 saja. Jadi dapat kita lihat di sini untuk bagian register bank sendiri, ya karena kerja dari register bank itu hanya menyimpan instruksi-instruksi yang kita masukkan. Dapat kita lihat register bank hanya menulis instruction in yang kita masukkan tadi. Sini dapat kita lihat untuk register bank itu juga membagi bagian selnya, karena bagian sel kita tadi itu 0, maka akan diatur bagian selnya juga di sini 000. Mungkin pada bagian register bank yang saya tadi. Mungkin karena saya mengubah bagian DEC 8 ini tadi, maka keluaran dari selnya itu terdapat 4 bit yang seharusnya itu hanya 3 bit bagian dari sel itu. Jadi tapi untuk bagian register bank sendiri kita lihat tidak ada kejanggalan. Di sini hanya register bank hanya akan menyimpan data yang kita masukkan. Dapat kita lihat di sini untuk bagian rank-nya telah dipisahkan data antara immediate kita dan juga functionnya. Mungkin itu untuk yang bagian register bank. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang E, yaitu kontrol. Kontrol perlu mensupport format instruksi yang baru 12 bit dan mengatur instruksi tambahan ke ALU.
kita lihat coba pada kode yang terdapat pada bagian kontrol. Di sini dapat dilihat untuk opcode-nya itu pasti kita ubah karena pembagiannya itu 4 bit, berbeda dengan yang kemarin itu hanya 9 bit dan dibagi masing-masing 3 bit. Untuk opcode sendiri di sini dapat kita lihat pengambilan indeksnya itu dari indeks 0 sampai indeks 3 untuk opcode, dan untuk output-nya ada register write, output ada opsel. Untuk alusel sendiri seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian register bank itu mungkin ada terdapat sedikit kesalahan yang seharusnya untuk bagian sel itu sendiri hanya 3 bit, maka di sini pada bagian kontrol insya Allah tidak ada kesalahan. Di sini saya buat 3 bit untuk alusel itu sendiri. Untuk assign-nya atau pembagian dari opcode itu sendiri, pengambilannya untuk pengambilan opsel sendiri itu diambil pada indeks keempat dari bagian opcode. Misalkan opcode kita itu add immediate, jadi yang diambil itu ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang akan diambil itu sendiri adalah bagian satunya, bagian dari angka 1 itu sendiri untuk opcode-nya. Dan untuk aluselnya itu sendiri itu antara indeks 0 sampai 2 itu di sini kita lihat 0, 1, 2, dan diambil 3 angka 0 pada bagian ini untuk aluselnya itu sendiri. Kita coba simulasikan bagian dari kontrol terlebih dahulu. Kita view objeknya lagi. Teruskan ke web. Nah, untuk bagian opcode sendiri dapat kita di sini. Kita ambil saja opcode dari instruksi pertama yang ada pada program mesin baru kita. Ambil yang bagian di sini mungkin add immediate. Lalu kita force-kan. Lalu kita coba jalankan program saja. Nah, dapat kita lihat di sini untuk bagian register write-nya itu pasti satu agar dapat menulis bagian opcode ini ke dalam register bank tadi. Lalu untuk opselnya dapat kita lihat untuk opsel itu diambil indeks ketiga dari opcode kita itu angka 1 atau benar 1. Hanya untuk alusel diambil 3 buah 0 yang sebagai LSB-nya. Ini tidak ada kesalahan. Kita lanjut. Setelah kontrol, untuk yang bagian F itu ALU perlu mensupport tambahan instruksi baru dan lebar data diubah menjadi 12 bit. Kita coba buka bagian ALU kita terlebih dahulu. Pada bagian ALU sendiri, untuk inputannya itu berubah itu instruction kita atau data in kita. Lalu kita lanjutkan. Pada bagian ALU itu yang diubah itu bagian dari data in-nya, seperti yang bagian dari awal tadi. Itu instruction in kita atau data in kita ubah menjadi 12 bit. Untuk data out-nya juga menyesuaikan menjadi 12 bit. Untuk fungsinya sendiri di sini karena kemarin kita hanya 3 bit, maka untuk function sendiri diambil 2 bit dari indeks 0 dan indeks 1. Dan untuk function pada 12 bit instruction kita ini diubah menjadi 3 bit. Itu dari indeks 0 sampai 2. Untuk agar program tambahan kita tadi dapat masuk ke dalam kontrol atau dapat dieksekusi oleh kontrol, kita menambahkan di sini. Kita lihat terlebih dahulu urutannya. Di sini ada instruksi add type, sub, and, dan or. Pada kita lihat kemarin sudah ada itu add, ada sub, ada and, dan juga ada or. Untuk tambahannya di sini saya urutkan mul, mod, div, dan save. Kita lihat di sini
sudah terdapat mul atau multiple penggalian. Di sini ada mod sesuai dengan urutannya, lalu ada div dan juga ada shift left. Kita coba simulasikan saja untuk bagian ALU kita. Kita view objek terlebih dahulu dan kita masukkan ke wave. Coba saja melakukan fungsi ALU ini dari program mesin baru kita. Ambil data in satunya itu dari program pertama, program txt kita. Ambil data in 2-nya dari program txt kita juga. Lalu untuk function sendiri saya ambil saja di sini. Sini dapat kita lihat untuk function dari perkalian itu sendiri itu ada 100 atau opcode-nya itu 1110, dan untuk functionnya itu sendiri diambil 3 bit kedua setelah bit pertama pada bagian opcode itu 100. Ini kita masukkan 100 agar function kita membaca itu adalah perkalian. Di sini dapat kita lihat untuk immediate sendiri di sini ada 4, lalu ada 3. Dapat kita lihat karena function kita itu mul atau multiple, maka 4 nanti akan dikalikan 3. Dapat kita lihat pada bagian dari ALU itu sendiri. Di sini sudah terdapat hasilnya 12. Jadi 4 kali 3 12. Jadi untuk bagian kontrol kita tidak ada masalah. Pada bagian ALU kita tidak ada masalah. Kita lanjut. Setelah ALU itu untuk level maps perlu disesuaikan lebar data untuk masing-masing perubahan modul di atas. Lalu selanjutnya kita coba lihat bagian dari simple maps kita. Untuk simple maps sendiri yang perlu kita ubah itu dari LUAT kita sendiri atau keluaran LUAT yang sebelumnya itu 9 bit dan sekarang diubah menjadi 12 bit. Sebenarnya untuk PC tidak ada perubahan seperti yang ada pada modul. Sebenarnya untuk RAM data sendiri itu data in kita ubah lebarnya menjadi 12 bit. Untuk selebihnya masih sama. Dan untuk bagian di sini karena pada bagian simple maps ini menyeluruhkan itu bagian opcode, register address A dan register address B, maka pada bagian RAM tadi saya ubah itu untuk port dari register address A dan register address B-nya menjadi 4 bit. Karena sudah saya coba yang belum diubahnya itu terdapat kesalahan pada simple maps sendiri dan bagiannya itu terdapat pada RAM. Maka dari itu saya ubah bagian pada RAM yang reg address A dan juga register address B-nya menjadi 4 bit inputan. Ini untuk opcode kita sudah tahu sudah 4 immediate dan juga immediate-nya juga 4 bit. Ini untuk ALUSEL sendiri karena opcode kita 4, maka untuk ALUSEL menjadi 3 bit. Untuk register address A-nya dan register data A dan register data B-nya perlu diubah karena itu merupakan tempat penyimpanan instruksi kita ubah menjadi 12 bit. Dan untuk immediate extendernya karena kita 12 bit, maka penyesuaian dari immediate extender sendiri itu menambahkan 8
Mungkin saya buka dulu yang bagian immediate extender. Nah, di sini immediate extender sendiri itu untuk immediate in-nya perlu kita ubah agar immediate kita dapat masuk itu pada modul terdapat pembagian 4 bit masing-masing itu, dan immediate juga 4 bit. Makanya itu kita perlu mengubah inputannya menjadi 4 bit. Dan untuk output sendiri, karena immediate extender itu di sini assign-nya ditambah dengan 8 bit, maka untuk outputnya itu menjadi 12 bit. Kita lihat kembali ke simple maps. Maksudnya untuk alur data ini pasti kita ubah karena perlu memasukkan data ke dalam alur itu sepanjang 12 bit. Maksudnya yang sebelumnya tidak diubah. Selanjutnya kan perubahan pada file instruction memory. Instruction recorder tadi mungkin sudah kita jelaskan juga apa saja file instruction memory atau pada RAM yang kita jelaskan pada bagian awal tadi. Itu perubahan pada instruction recorder juga sudah kita jelaskan pada bagian awal tadi. Ya. Kontrol juga sudah kita jelaskan, register bank juga sudah kita jelaskan. Jelaskan cara menambah 4 instruksi pada alur. Mungkin saya ulangi kembali saja untuk penambahannya. Dapat kita lihat cara penambahnya itu kita hanya tinggal menambahkan function-function pada bagian alur itu sendiri. Akan tetapi urutannya itu harus sesuai dengan urutan dari tabel yang kita buat pada hari praktikum. Di sini sudah saya urutkan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk pertanyaan tersebut sudah bisa dijawab. Selanjutnya untuk apakah sinyal sudah saya jelaskan barusan. Selanjutnya jalankan tes band dan tunjukkan nilai keluaran apa pada register yang telah melakukan perhitungan band yang benar untuk operasi berikut. Lalu kita coba jalankan maps TB kita. Karena simple maps kita sudah kita ubah, kita coba menggunakan simple maps. Via optik dari maps TB kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita add to wave dan sinyal bisa. Kita run kan program maps TB kita. Dapat kita lihat itu address PC-nya seperti biasa itu mulai dari 0, 1, 2 untuk penentuan address-nya itu sendiri. Untuk LUAD-nya dapat kita lihat sini secara berurutan bagian dari program TXT kita yang kita masukkan. Ini karena masih dalam binder mungkin agak sulit melihatnya. Ini bagian dari PC itu masukkan alamatnya. Ini sesuai urutan 0, 1 dan seterusnya. Sini terdapat bagian opcode, itu pembagian dari opcode tergantung dari instruksi kita. Ini kita lihat terlebih dahulu. Untuk bagian opcode-nya yang pertama itu ada 1000, kita dapat lewat 1000 dan bagian opcode kedua kita itu 1100, 1100 dan 1110 dan seterusnya. Tidak ada kesalahan. Kita lanjut pada bagian optionnya juga tidak ada kesalahan, itu opcode kita itu 100, maka diambil untuk aluselnya 600. Untuk opcode kedua kita itu 100 dan 100. Mungkin sudah aman. Untuk register A-nya gitu kita pakai yang 000. Dan ini untuk address register B-nya.
atau untuk immediate-nya secara langsung. Ini Pak, kita lihat register B kan di program juga digunakan sebagai immediate. Pak, kita lihat immediate kita yang pertama, dan yang terakhir. Mungkin kita bahas saja ke dalam desimal agar dapat lebih gampang melihatnya. Pak, kita lihat sendiri. Untuk bagian program kita itu sendiri itu 4 dikali 3 dibagi 2 untuk register satunya dan 2 shift 1 untuk register 2-nya. Dapat kita lihat tersebut dulu untuk pada bagian R0 atau untuk register pertama kita gunakan R0. Di sini dapat kita lihat 4. Setelah itu 4 pada bagian register 0 telah terisi pada bagian program pertama kita, itu add immediate nilai 4 ke dalam register 0. Selanjutnya 4 tersebut dikalikan dengan 3. Dapat kita lihat di sini hasilnya dicatat ke dalam register itu 12. Selanjutnya setelah 4 dikali 3 itu dibagi dengan 2. Jadi untuk 12 dibagi di div dengan 2. Kita lihat di sini untuk opcode div dan juga immediate-nya itu 2 di sini. Kita lihat untuk hasilnya sendiri itu ada 6 telah dimasukkan ke dalam register. Selanjutnya kita lihat untuk bagian register 1 kita, yaitu 2 di shift left kan 1. Jadi kita lihat di sini 2 setelah di shift left kan jadi 4. Mungkin saya sedikit jelaskan terlebih dahulu untuk penggunaan shift terlebih dahulu. Bagian shift itu sendiri, misalnya kita dapat tadi untuk pada modul soalnya itu 2 di shift kan 1. Jadi kita dapat biner 2, lalu kita shift-kan sekali. Jadi shift itu sendiri nantinya akan menggeser bagian dari 4 bit ini 1 kali. Jadi semuanya digeser, maka hasilnya itu kan menjadi seperti 0, 1, 0, 0 seperti ini. Sebenarnya ini semuanya di shift-kan, kita bikin saja 12 bit 0, 0, 0. 0, 0, 1. Ini biner 2. Lalu kita shift-kan sebanyak lalu kita shift-kan 1. Maka perubahannya akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan terus bergeser sebanyak 1 bit sampai ke bit terakhirnya. Maka dari itu di sini seperti terdapat penambahan bit 0 pada bagian LSB-nya. Nah, sebenarnya itu adalah cara kerja dari shift itu sendiri. Maka dapat kita lihat untuk bit biner 2 yang di shift-kan itu hasilnya itu di sini dapat kita lihat itu biner 4. Maka dari itu pada register bank kita telah dicatat itu setelah di shift-kan itu menjadi 4. Selanjutnya untuk hasilnya tadi itu ada 6 untuk bagian register 0-nya dan ada 4 pada untuk bagian register 2-nya. Jadi 6 modulo 4 dapat kita lihat sendiri hasilnya pada register pada MaxTB kita telah dicatat 6 modulo 4 itu hasilnya 2 dan telah tulis ke dalam register 0 kita itu 2. Mungkin tidak ada kesalahan pada bagian XTB kita. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Ada terdapat pertanyaan untuk laporan. Jelaskan apa saja yang harus diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU ini. Seperti yang kita jelaskan dari awal itu tadi, perubahannya itu secara umumnya itu terdapat pada bagian data in dan juga untuk penyesuaiannya dan pasti untuk penyesuaiannya juga pada data out agar portnya sesuai.
untuk data atau dari instruksi kita sendiri. Itu sedikit karena perubahan data kita itu sendiri, maka pada pembagiannya itu yang sebelumnya itu 3 bit kan jadi 4 bit, 4 bit seperti ini. Jadi untuk 12 bit itu sendiri dibagi 4 jadi opcode, register A, register B ataupun immediate. Hanya kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Sebenarnya untuk bagian prosesor sederhana itu sendiri, data tersebut juga bisa kita sebut dengan instruksi, karena instruksi tersebut sudah memiliki semua data kita, mulai dari opcode, register kita, ataupun immediate kita, ataupun register B kita. Maka dari itu lebar data tersebut harus disamakan dengan lebar instruksi. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 3 itu, dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapa banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Untuk banyak registernya itu sendiri itu tergantung dalam kita melakukan pengkodingan tadi, karena dalam modul di sini dapat kita lihat nih yang perlu diubah itu hanya untuk mensupport lebar data. Jadi untuk bagian dari berapa banyak registernya itu sendiri itu tergantung kita. Jadi untuk mungkin untuk dengan lebar data 12 bit ini mungkin dapat mensupport prosesor 32 mungkin, tapi itu tergantung dari pengkodingan kita lagi. Di sini kan tidak ada perubahan pada berapa banyak register yang kita pakai, karena di sini kita hanya menjalankan program sederhana, itu kita menggunakan 2 register, itu register R0 dan juga dengan register R1. Sebenarnya berapa banyak instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam memori pada prosesor ini? Berapa banyak instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam memori pada prosesor ini? Instruksinya tergantung kembali pada berapa banyaknya register yang kita punya. Jadi untuk kalau misalkan instruksinya itu masih mencakup ke dalam register yang sama, misalnya untuk pada program kita tadi hanya menggunakan 2 buah register untuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruksi, hanya kita pakai 2 register. Jadi tergantung kembali kepada instruksi kita. Misalnya kita ingin menggunakan R8, maka harus terdapat perubahan pada bagian berapa banyak registernya itu sendiri. Jadi banyak instruksi yang dapat kita gunakan itu terserah saja, tergantung kepada register yang kita pakai tadi. Kita bisa memakai instruksi bahkan sampai ke R8 pada bagian prosesor ini. Misalnya untuk kita mengkalikan antara R8 dengan R6 seperti itu. Selanjutnya nomor 5, apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung lebar? Apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung dulunya eksekusi? Untuk alamat sendiri, maka kita perlu mengubah bagian dari address yang terdapat pada program file Verilog kita. Misalnya yang di sini untuk PC tidak perlu diubah karena hanya mengatur lebar alamat atau address. Jadi untuk menampung lebih banyak menampung lebih banyak instruksi atau kita ingin mengubah lebar dari alamatnya, maka perlu kita ubah bagian dari semua program kita yang di dalamnya terdapat itu bagian address yang untuk memang itu address dan bukan untuk inputan address seperti register address A dan register address B tadi. Misalnya pada bagian PC kita buka saja untuk lebih gampangnya. Pada bagian PC
Nah, dapat kita lihat di sini untuk address length kita pada bagian PC itu 8 bit. Jadi kalau kita ingin menambahkan lebih banyak instruksi dengan cara menambah panjang dari halaman kita hanya perlu mengubah length atau panjang dari address itu sendiri dengan parameternya itu 8 di sini. Di sini kita juga ubah menjadi terserah kita mau ubah jadi berapa bit. Yang intinya itu jika kita ingin mengubah panjang dari addressnya, maka kita perlu melakukan perubahan pada bagian codingan atau dari file Verilog pada source code kita. Mungkin sekian, mungkin banyak kekurangan dari saya. Saya sudah menjelaskan semua saya. Mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.